Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga jangan lupa selalu bersyukur. Perkenalkan, nama saya Finani Salarasati, NIM 18106620039. Perkenalkan, nama saya Tiara Noviantari, NIM 18106620026. Perkenalkan, saya Rahma Putri Aurul Hertanto dengan NIM 18106620043. Bagaimana nih teman-teman kabar kalian? Ini kan masih PPKM kayak gini ya. Kalian itu kesibukannya ngapain? Alhamdulillah kabarku baik. Untuk saat ini sih masih kuliah online dan juga mengikuti beberapa kegiatan di kampus. Kamu gimana? Kalau aku sih alhamdulillah juga masih baik sih. Juga masih mengikuti beberapa kegiatan ataupun ekstra-ekstra yang ada di kampus juga. Tapi ya gitu kan, gini kan sekarang ini kan masa pandemi gitu ya. Iya. Kan otomatis kan kita nggak bisa langsung tatap muka. Otomatis kita kalau mau berkomunikasi itu kan sulit banget ya. Apalagi ketemu orang ya, sih Iya. kita itu harus mikir dulu. Iya, apalagi kan juga pemerintah itu kan juga mengeluarkan untuk protokol kesehatan saat kita bertemu itu kan harus cuma berapa persentase dari jumlah orangnya gitu kan, otomatis kan terbatas. Lalu kan di situ pasti kita juga punya kendala gitu ya, apalagi dalam berkomunikasi. Kalau kalian bagaimana sih? Apakah ada kendala juga saat berkomunikasi dalam organisasi ataupun kegiatan-kegiatan sehari-hari? Mungkin kamu? Kalau aku sih kendalanya itu cuma gimana ya? Sekarang tuh keadaannya ada pandemi kayak gini, susah buat ketemu teman-teman. Apalagi ini ada PPKM juga. Mau ketemu teman-teman itu gimana ya? Waduh, mikir dulu, soalnya ini coronanya kan banyak juga kasusnya. Jadi kendalanya itu ya kita selalu hubungan lewat online kayak gitu. Padahal kan aslinya asik ketemu langsung kan. Jadi kangen lah mestinya ketemu bareng-bareng sama teman organisasi, teman-teman kampus gitu, masuk offline gitu juga kangen aku. Kangen juga nggak sama dosen-dosennya mungkin? Kangen pastinya. Apalagi gimana ya, kalau kuliah offline itu mestinya kalau dosen ngajar itu kan kita itu nangkep pembelajarannya itu bisa langsung lebih paham. Kalau online itu ya gitu, kita kan sambil Zoom, sambil Google Meet gitu aja masih gimana ya kendalanya Sulit gitu ya, sulit memahami. Apalagi kalau kita punya pertanyaan itu kan, kalau kita di online itu kan terbatas waktunya ya mungkin. Juga nggak enaknya itu kalau kita masih punya beberapa pertanyaan, kita nggak bisa tanya langsung gitu. Kalau kita datang tatap muka itu kan kita langsung dapat jawaban dari pertanyaannya. Jadi apa yang kita pelajari itu lebih kita pahami gitu ya. Iya. Kalau gimana kalau kamu Tin? Kalau aku sih sekarang masih online pakai Zoom atau Google Meet itu. Ada sih beberapa kali pertemuan langsung gitu nggak online, tapi ya gitu harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak, dan orangnya itu minim sekali, nggak banyak gitu, jadi ada beberapa orang doang. Kalau gitu berarti kita juga terbatas banget buat melakukan aktivitas. Iya, gitu kan juga kita juga terbatas banget untuk menyesuaikan dengan agenda-agenda, rencana-rencana yang dulu. Mungkin ada rencana planning dari organisasi-organisasi kalian yang seharusnya itu kayak mengadakan ada seminar dan sebagainya gitu kan. Otomatis kan kalau kita membuat seminar itu kan pasti membutuhkan audiensi yang banyak gitu kan. Tapi juga nggak mungkin mengumpulkan orang banyak di waktu pandemi kayak gini. Iya, apalagi itu kan juga sekarang
tambah dibatasi lagi sama pihak-pihak tertentu seperti kepolisian dan juga tentara, karena juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita semua ya. Apalagi wabah COVID ini juga semakin hari semakin meningkat ya. Seperti itu ya. Mungkin dari Tiara ada yang mau disampaikan atau gimana? Pada saat pandemi ini kan kalian berorganisasi nih, pasti ada kesalahpahaman di dalam organisasi itu. Nah, kalau kalian itu gimana cara mengatasi kesalahpahaman itu? Kalau aku itu kan aku juga ikut berorganisasi di kampus tuh. Itu tuh biasanya kalau ketemu ya sering banyak kesalahpahaman. Kalau ketemu kan masih bisa ya diomong langsung, kita bahas bersama-sama. Kalau di masa pandemi ini mungkin kita kayak membahasnya itu secara privat, kayak semisal cuma kepengurusan tertentu aja yang membahas itu. Terus bisa bertemu tapi tetap menjaga prokes gitu. Kalau nggak gitu juga bisa lewat via Zoom, via Google Meet gitu, pokoknya lah gitu. Kalau Putri? Kalau kamu lebih mendekatkan pada private itu tadi ya, secara nggak langsung offline ataupun online. Kalau di aku sendiri itu sebenarnya dulu sebelum kita menjadi anggota organisasi itu sendiri ya, kita itu terlebih dahulu kan pasti ada masa diklatnya gitu ya. Masa diklat itu kan nggak cuma butuh waktu 1 hari 2 hari gitu kan. Masa diklat itu sendiri juga orientasinya itu kan untuk mendekatkan kita sama dengan anggota lainnya. Jadi kita itu sudah tahu karakter masing-masing anggota ini. Jadi kalau terjadi kesalahpahaman itu biasanya kalau di organisasi aku sendiri itu cuma gini, ya cuma mahamin aja lah, udah tahu karakternya si A seumpama, ataupun si B ataupun si C gitu ya. Terus kita bermasalah tuh mungkin cuma gini, menyikapi dengan sikap toleransi gitu. Jadi bisa menerima perbedaan dari temennya gitu, karena itu tadi masa diklat itu tadi kan sudah mendekatkan kita kan, jadi kita udah tahu dan paham betul bagaimana karakter si A, si B, si C gitu. Jadi lebih memahami aja sih. Dan kalau di organisasi aku sendiri jarang banget terjadi kesalahpahaman. Mungkin kalau miskomunikasi kan kalau masalah dunia online ini kan masih ada. Tapi kalau untuk menyelesaikannya itu jadi si pihak A dan si pihak B yang bermasalah ini kita pertemukan nanti entah via online tadi ataupun via offline yang disebutkan itu sih. Kalian gimana nih kalau semisal ada masalah atau kesalahpahaman sama orang tua kalian? Itu gimana kalian cara mengatasinya? Gimana? Dulu apa saya? Kalau aku ya, kalau permasalahan di keluarga itu pasti ada. Apalagi saya mempunyai 2 adik ya, pastinya itu ada kesalahpahaman. Kalau nggak gitu ya miskomunikasi gitu. Kalau aku sih menyelesaikan permasalahannya itu dengan menurunkan ego kita. Semisal kayak punya adik gitu ya, kita tuh harus mengalah sebagai kakak. Padahal itu yang salah kan adik kan ya, tapi kita itu sebagai kakak itu harus mengalah gitu. Apalagi sama orang tua gitu. Mungkin orang tua punya salah paham, padahal kita itu nggak salah ya, tapi kita itu menanggapinya itu dengan menurunkan ego. Soalnya kenapa, kalau kita mau melawan orang tua kita kan ya nggak baik juga kan gitu. Menurutku itu ya paling efisien buat aku sendiri, menurunkan ego gitu. Tapi aku masih juga punya pertanyaan nih Mbak. Iya. Kan kalau biasanya yang aku tahu itu kalau punya adik, apalagi 2 ya ini, itu kan kita kan pasti kayak kesusahan gitu ya. Maksudnya itu kan dari segi usia kita itu kan pasti berbeda, ya kan. Lalu pemikirannya itu kan berbeda. Nah di situ itu kalau seumpama
sampai terjadi kayak pertengkaran gitu loh. Iya. Kadang itu kan ada yang mungkin diem-dieman atau Iya. gimana gitu. Nah, cara mengatasinya kalau di keluarga kamu itu seperti apa? Kalau aku sih ya itu tadi menurunkan egoku sendiri. Mungkin adikku ya yang salah, tapi kan saya sebagai kakak, saya juga yang maksudnya anak pertama itu harus tanggung jawabnya gitu loh. Jadi ya kan saya memiliki adik dua ya. Itu sering sekali sih kalau bertengkar. Kalau bertengkar itu ya misal yang salah adikku, ya aku bilangin, ya dek ini tuh salah. Tapi saya sebagai kakak kan harus menjaga yang baik. Jadi aku harus menurunkan ego, biar gimana ya, aku minta maaf dulu biar nanti kalau adikku itu salah harus minta maaf gitu. Jadi ya itu sih dibicarakan baik-baik bareng-bareng, terus didampingi orang tua juga, mestinya gitu sih kalau di keluargaku. Ya gitu, berarti selain kita menurunkan ego kita juga memberikan tindakan Iya, atau tindakan. contoh Iya, kepada betul. yang lebih kecil gitu ya. Iya. Jadi kan Biar dia ngerti, iya, paham. Kalau ini salah gitu dia kan tahu. iya. Nanti pembenarannya gini gitu. Apalagi masih anak kecil ya, mungkin akan mencontoh orang-orang yang Iya, lebih lebih. ya, Pak bener kan? Soalnya aku nggak punya adik. Dia kasihan. Iya, kalau di keluarga aku sendiri sih lebih itu ya, apa namanya, permasalahan itu munculnya malah dari aku sendiri sama orang tua. Iya. Karena dilihat dari latar belakang dan background aku kan lama tuh aku nggak sama orang tua kan, orang Iya. tua kerja juga di luar, bapak juga perantauan, jadi kita itu masih beberapa tahun ini kayak Kayak bareng-bareng gitu. iya, jadi menyamakan persepsi satu keluarga itu agak sulit. Mungkin ada kendala di awal-awal tahun kita satu rumah gitu ya. Kan kalau kita lihat keluarga-keluarga lain itu kan mungkin bisa langsung paham gitu. Kalau Iya. dia marah, kalau dia kenapa punya masalah. Tapi kalau di keluarga aku itu kalau nggak dibicarain atau nggak ngomong itu masih belum tahu gitu. Jadi ya harus lebih Terbuka mendengar gitu. ya. Iya, Kalau di keluarga kamu berarti tertutup, kalau ada masalah gitu masih diam gitu, nggak dibicarakan. Iya, mungkin awalnya seperti itu, tapi udah semakin hari semakin kesini kan udah bersama ya, Biasa. jadi udah tahu karakternya si ini, si itu gitu. Apalagi kan itu apa namanya, ibu itu lebih bisa membaca karakter orang lebih cepat gitu loh. Oh iya. Mungkin kan kalau ibu kan ada jiwanya ya, Iya. bisa ngerasain gitu, tapi kalau aku sendiri sih agak sulit gitu, soalnya kan apalagi kalau di usia kita itu kan pasti tingkat emosi kita itu kan juga Iya. membayar Masih banget kan, naik turun ya, gitu sih. otomatis kan kita masih banget. Tapi untungnya itu di keluarga aku masih ada itu, bisa mengemukakan pendapat kita. Jadi kalau marah itu kan nggak dipendam gitu kan, jadi Iya. kayak beban gitu loh buat si anak ini mau nanti kemana gitu. Untungnya sih itu. Tapi mungkin ya ibu itu punya insting yang Kuat. kuat juga. Kalau anaknya itu punya masalah, punya apa itu beban gitu, biasanya ibu tanya gitu. Iya. Maksudnya tanpa kita memberitahu gitu loh, Udah tahu. istilahnya Udah tahu. Kalau di keluarga Dara sendiri mungkin sebagai penanya yang tadi ya kan Ada gimana? gimana? Kalau aku sih biasanya, anakku juga punya adik. Ya tiap hari itu kayak berantem itu udah makanan sehari-hari lah. Aku sama dia itu sama-sama egonya besar, nggak Iya. mau ngalah gitu. Tapi balik sendiri sama aku yang besar, aku kakaknya, aku juga harus nyontoin sama adikku. Kalau aku salah, ya aku minta maaf, tapi kalau adikku yang salah juga aku Ya, yang diberi kasih tahu pengertian lah. Ya. kalau dia salah gitu. Tapi kalau di keluarga aku itu kalau biasanya ada kesalahpahaman masih nggak diomongin secara langsung gitu loh. Jadi masih kayak Pendem dulu berhari-hari, terus Hmm. kemudian kalau udah apa ditanyain ibu itu Baru jawab baru gitu. ngomong gitu. Kalau aku sih gitu.
Mungkin ini pertanyaanku ini agak pribadi banget ya. Iya. Mungkin kalian kan pasti punya mungkin pacar atau teman yang lagi deket gitu kan ya? Ya zaman sekarang kan mesti punya pacarnya. Iya Kita kan pasti kan bisa. udah ya, apalagi kita udah di semester yang tua kan cukup tua. Iya. Kadang itu kan pacar juga bukan pemikiran kita untuk pacaran itu kan bukan hanya sekedar untuk senang-senang, apalagi kan pemikiran anak SMA yang cuma nurutin egonya aja kan juga enggak. Di situ Iya. kan juga pasti kayak ada kepentingan pribadi ataupun tujuan pribadi masing-masing mungkin untuk memotivasi kita untuk menjadi lebih baik gitu kan ya, apalagi kita kan udah mau untuk semester depan nanti kan kita juga udah bakal belajar di mana dunia kerja nyata itu seperti apa ya kan. Iya. Pasti di situ kan kalian sama orang-orang terdekat kalian itu atau teman ataupun pacar itu kan pasti ada kesalahpahaman mungkin Iya. dalam berkomunikasi juga kan, apalagi kalau orang terdekat itu kan kalau kita mau mengutarakan kadang Iya. kita masih sungkan Iya. masih gengsi Sulit juga. ya, gitu. Mau mengutarakan itu mau ngomong apa nih, pertamanya gimana kalau ngomong, jadi kayak sulit gitu. Iya. Tapi kalau gak diutarakan dia juga nggak tahu Iya. karena dia ini bukan orang pintar gitu kan ya, maksudnya tahu kan. Iya. Masa dia suruh mengerti isi hati kan nggak mungkin juga. Iya. Dia juga bukan psikolog lah. Itu kalian gimana sih cara mengatasi seperti itu? Ini kan lebih sulit ya pastinya. Kalau ibu sama bapak kan pasti marah. Iya, soalnya kan setiap hari ketemu ya. Iya. Kalau orang terdekat kan ketemu mungkin seminggu cuma berapa kali, Iya. atau sebulan cuma berapa kali. Kayak adik-adik itu. Ya. Ditegasin dulu nih, orang terdekat itu maksudnya bukan keluarga, maksudnya Ya. bukan maksudnya pacar, teman. Nanti pikirnya, loh keluarga bukan orang terdekat, keluarga itu juga orang terdekat. Tapi yang maksudnya kesehariannya kita itu udah bersama sama keluarga, beda lagi lah. Terdekatnya itu lebih dekat lagi ya. Gitu. Kalau Boyfriend gitu ya. iya, kalau kalian gimana sih ngatasinya mungkin dari Afrina? Kalau aku sih sama pacar aku ya, itu aku lebih suka komunikasinya langsung. Bentar nih ya, mau tanya, udah berapa tahun sih Mbak Afrina sama pacarnya? Udah berapa tahun ya? belum 1 tahun kok, masih Jalan 1 tahun. ya jalan 1 tahun lah. Iya, berarti masih hangat-hangatnya ya Bu, ya. Masih romantis nih. Iya. Ya gimana ini? Gimana? Kalau aku sih sama pacar aku itu gimana ya, lebih enakan ketemu langsung. Soalnya aku sendiri sih kalau punya masalah itu enak diomongin langsung gitu loh. Kalau lewat telepon, lewat chat gitu, kayak gimana ya? Kayak aku mencari penyelesaiannya itu loh susah. Kalau ketemu langsung kan kita bisa tahu sih ini masalah udah benar-benar selesai apa belum. Kalau lewat telepon kan kita bisa mesti menutupi kan, udah gini masalah gini, padahal masalahnya belum selesai. Jadi kalau ketemu langsung kan itu bisa maksudnya kayak selesai beneran gitu loh. Itu sih aku kalau ada masalah sama pacar enaknya ketemu langsung gitu. Kalau mungkin dari wajah. Kalau aku sih biasanya Kira udah berapa tahun pacarannya? berapa ya? Udah lama juga ya. Lama. Lama banget ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau aku semisal ada masalah sama pacar aku itu, kalau via HP, maksudnya kayak WhatsApp gitu, ya diomonginnya lewat WhatsApp. Kalau aku sih semisal ada masalah sama pacar aku, kalau masa pandemi seperti ini kan masih belum bisa ketemu, jadi masih lewat WhatsApp gitu. Menurut aku sih sama seperti Afrina, komunikasi itu penting banget buat kita. Kalau nggak ada komunikasi juga kita nggak bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh via WhatsApp, Zoom kayak gitu. Jadi komunikasi bermanfaat sih kalau menurut aku ya.
buat kehidupan kita juga ada manfaatnya. Oke, berarti kalau gitu itu kita simpulkan bersama-sama itu kan berarti komunikasi itu yang pertama sangat penting banget. Iya, ya kan? penting banget. Itu bukan hanya dalam organisasi ya kan, juga dalam kehidupan kita pribadi sehari-hari. Mungkin mau sama keluarga, sama teman, sama pacar, mungkin juga sama dekan, kaprodi, Iya. dosen-dosen yang lain. Iya. Tanpa adanya komunikasi itu mungkin kegiatan atau agenda kita yang maunya dijalankan itu mungkin tidak akan terlaksana tanpa adanya komunikasi. Iya. Karena kita nggak bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, Iya. gitu kan. Berarti kita sama-sama belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif. Ya, komunikasinya juga jangan berlebihan. Mungkin Iya. orang yang menangkap itu kan pasti, ih Inana kok lebih banget sih. Iya. Ya kan? Sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Dan mungkin karena kelebihan kita juga mungkin akan kita itu apa ya, bukan diskriminasi, disendirikan gitu loh, maksudnya Iya. kadang sama teman itu kan seperti itu ya. Iya. Jadi ya kita harus belajar komunikasi yang baik dan efektif seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin itu sih ya Iya. yang kita mau jelaskan pada pagi hari ini ya, Iya. kita bicarakan. Padahal masih banyak banget. Iya, masih banyak banget yang perlu kita bahas. ngomongin di sini sih sebenarnya. Tapi karena waktu kita juga memiliki batasan, ya kan? Kita harus menutupnya untuk sesi pagi hari ini, ya kan? Iya. Mungkin terima kasih untuk ini Afrina dan Tiara ya, Iya. yang mungkin Terima kasih juga buat buat Putri. iya, karena kita udah mau curcol sedikit lah ya. Iya. Tentang kehidupan kita juga biar lebih ada apa ya, buat bermanfaat untuk orang lain, dan mungkin ini juga sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah-masalah ataupun Iya. menjadi solusi untuk yang melihat video pada kali ini ya. Iya. Mungkin itu saja, Iya. langsung kita tutup ya. Iya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.